Kehebatan taktik Sintayong bakal kembali diuji di pertandingan menghadapi tim nasional Irak. Skuad Garuda harus bisa meredam permainan cepat serta kombinasi skill individu dari pasukan singa Mesopotamia. Selain itu, timnas Indonesia juga dihantui kutukan buruk selalu kalah melawan timnas Irak dalam 3 pertandingan terakhir. Demi memutus rekor buruk tersebut, Coach Sintayong bakal menurunkan strategi andalannya yakni menumpuk 5 back. Cetak Gol coba merangkum prediksi taktik timnas Indonesia versus Irak sebagai berikut. Perbedaan kualitas yang timpang. Timnas Indonesia nggak diunggulkan untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi Irak. Pasalnya, skuad singa Mesopotamia menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di dalam grup F. Skuad asuhan Jesus Casas ini bertengger di puncak klasemen sementara grup F. Timnas Indonesia bahkan dibuat nggak berdaya di pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda dihajar habis-habisan dengan kekalahan telak yakni 5-1. Pertandingan ini tentunya menjadi tantangan dan ujian berat untuk Coach Sintayong. Alasannya perbedaan kualitas sangat begitu terasa jika dilihat dari komposisi skuad. Sintayong pun mengakui jika kualitas pemain timnas Irak levelnya sudah berada di atas Indonesia. Coach Sintayong mengatakan kalau timnas Irak mengalami perkembangan kualitas sepak bola yang cukup pesat. Perbedaan yang signifikan juga bisa dilihat dari ranking FIFA saat ini. Timnas Irak sendiri berada di ranking ke-58 dengan mengungguli beberapa negara kuat. Sedangkan timnas Indonesia hanya mampu menempati peringkat 134. Timnas Irak juga diprediksi akan ketambahan amunisi baru. Skuad singa Mesopotamia dikabarkan akan memanggil 9 pemain yang saat ini tengah berkarir di Eropa. Salah satunya adalah Youssef Amin yang merupakan mantan pemain Feyenoord. Belum lagi timnas Irak juga masih akan ketambahan tenaga muda dengan diperkuat Zidane Iqbal. Sebelum pindah ke FC Utrecht, Zidane Iqbal pernah berseragam Manchester United. Selain kalah kualitas, timnas Irak juga cukup unggul dalam hal postur tubuh. Partai hidup mati timnas Indonesia. Laga melawan timnas Irak akan menjadi pertandingan hidup mati untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda diwajibkan menang demi bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun apabila menelan kekalahan, skuad Garuda wajib bisa mengalahkan tim nasional Filipina. Justinus Laksana optimis kalau timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga. Optimisme serupa juga dilontarkan oleh Tom Haye. Gelandang Heerenveen ini sangat yakin kalau timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan dan lolos ke babak selanjutnya. Namun Tom Haye menyebut kalau kemenangan menghadapi timnas Irak didapatkan dengan cara yang gak mudah. Dia memuji skuad Mesopotamia yang merupakan salah satu lawan terkuat. Gak heran kalau salah satu pemain timnas Irak justru menganggap enteng pertandingan kontra Indonesia. Mohanad Ali nggak gentar untuk menghadapi skuad Garuda yang bermain di GBK. Dia menyebut nggak ada yang sulit dalam sepak bola termasuk melawan Indonesia. Pertandingan ini juga terasa berat karena timnas Indonesia punya rekor buruk saat melawan Irak. Dari 13 pertandingan, skuad singa Mesopotamia mampu memenangkan 8 laga. Sedangkan skuad Garuda hanya bisa memenangkan 2 pertandingan saja. Terakhir kali kemenangan Indonesia atas Irak didapatkan di Piala Kemerdekaan tahun 2000. Di sisi lain, skuad Garuda juga tanpa diperkuat oleh Elkan Bagot yang dipastikan bakal absen. Bagot sendiri dilaporkan tengah bermasalah dengan Coach Sintayong. Pemain kelahiran Bangkok ini sempat menolak ajakan tawaran Sintayong bergabung ke timnas Indonesia U23. Pemain kunci. Skuad Garuda diperkirakan bakal mengandalkan Trisula Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan juga Rafael Strijk. Ketiga pemain ini tampil luar biasa membela tim nasional Indonesia di Piala Asia U23. Coach Sintayong diprediksi akan bergantung penuh kepada Hubner di lini pertahanan. Pasalnya, skuad Garuda nggak bisa merasakan ketenangan dari Jay Itzes yang dipastikan absen. Pemain keturunan Belanda ini masih akan berlaga di partai final playoff Serie B. Gak heran kalau Justin Hubner bakal diposisikan menjadi pemimpin di jantung pertahanan timnas Indonesia. Pemain dari Cerezo Osaka ini harus siap mengawal bomber tajam Irak yakni Ayman Hussein. Penyerang dari Al-Quwa Al-Jawiyah ini sudah membuktikan ketajamannya di Piala Asia 2023.
Aimen Hussein berhasil menceploskan 6 gol di Piala Asia 2023. Ketangguhan Hübner bakal dibutuhkan untuk menjegal keganasan striker 28 tahun ini. Sementara itu, Nathan Chuaon diprediksi akan dipasang untuk menempati posisi gelandang. Eksperimen coach Shin Tae-yong terbukti berhasil di mana Nathan lihai dalam menutup ruang kosong yang ditinggal rekan-rekannya. Selain itu, pemain dari Swansea City ini juga punya akurasi umpan yang cukup akurat. Nathan juga sangat cocok bermain sebagai gelandang karena bisa memberikan arahan. Sang pemain beberapa kali menegur rekan-rekannya saat melakukan kesalahan. Kemudian ada Rafael Struijk yang masih akan menjadi ujung tombak di lini serang. Pergerakan sang pemain akan sangat dibutuhkan skuad Garuda untuk membongkar pertahanan Irak. Prediksi formasi. Shin Tae-yong harus kembali mewaspadai kombinasi permainan cepat dari para pemain Irak. Skuad singa Mesopotamia diprediksi masih akan mengandalkan skill individu. Pasukan Jesus Casas punya banyak pemain dengan kualitas teknik jempolan. Sebut saja ada Zidane Iqbal, Ali Jassim, dan Osama Rashid yang punya kemampuan spesial. Demi meredam kekuatan Irak, coach Shin Tae-yong diprediksi akan menurunkan formasi 5 back. Formasi 5-3-2 bakal dipilih untuk mempersempit celah di lini pertahanan. Shin Tae-yong bakal memasang 3 bek tengah utama di depan Hernando Ari. Nama-nama seperti Justin Hübner, Jordi Amat, dan Rizky Ridho diprediksi akan menggendong lini pertahanan skuad Garuda. Sementara 2 bek sayap akan dihuni oleh Shane Patinama dan juga Asnawi Mangkualam. Keduanya diharapkan mampu mengawal pergerakan sayap-sayap cepat dari Irak. Patinama akan dipasang coach Shin Tae-yong karena dianggap lebih berpengalaman dibandingkan dengan Pratama Arhan. Selain itu, mental pemain Suwon FC ini juga sedang tertekan pasca dihujat. Pratama Arhan dikritik habis-habisan karena menerima kartu merah saat debut di K-League One. Sementara Patinama sedang dalam kondisi mental terbaiknya karena semakin percaya diri. Pemain dari KS Yupen ini optimis kalau skuad Garuda bisa mengalahkan timnas Irak. Patinama juga ingin membuktikan kualitasnya usai kembali pulih dari cedera. Di lini tengah, kombinasi Ivar Jenner, Tom Haye, dan Nathan Chuaon diprediksi bakal diturunkan. Sedangkan di lini serang masih akan bergantung kepada Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun. Prediksi pertandingan. Pertandingan timnas Indonesia kontra Irak diprediksi akan berjalan sengit. Pasalnya, skuad singa Mesopotamia enggan mengalah meskipun sudah dipastikan lolos. Meski begitu, Jesus Casas sempat dikritik tajam karena membawa banyak pemain pelapis. Saat Hafiz, laku pelatih lokal, menilai kalau Casas sudah membuat blunder yang fatal. Pasalnya, pelatih asal Spanyol ini nggak memanggil Hasan Abdel Karim. Padahal pemain dari Al Zawra ini punya talenta hebat untuk menjadi gelandang tumpuan skuad singa Mesopotamia. Kemungkinan timnas Irak bakal membiarkan Indonesia menguasai pertandingan. Akan tetapi skuad singa Mesopotamia bakal menunggu kesalahan untuk melancarkan serangan balik. Strategi ini terbukti ampuh saat bertanding menghadapi Irak di Piala Asia 2023. Saat itu skuad singa Mesopotamia sukses mengalahkan Jepang dengan taktik sedikit menguasai bola. Timnas Indonesia juga harus berhati-hati dengan permainan dalam tanda kutip licik dari timnas Irak. Mereka punya kebiasaan mencari perhatian wasit dengan aksi diving yang menghambat tempo permainan. Para pemain timnas Indonesia juga nggak boleh terpancing sehingga bisa mendapatkan hukuman kartu. Pasalnya ada pemain kunci yang berpotensi absen apabila mendapatkan akumulasi kartu kuning. Itulah ulasan prediksi taktik timnas Indonesia menghadapi Irak. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa meredam kekuatan Irak demi memastikan 1 tiket ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia serta lolos ke Piala Asia 2027? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.